Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita semua dari channel Diskusi Alam. Pada malam ini kita akan podcast atau ngobrol-ngobrol santai. Podcast kedua dari podcast yang sebelumnya itu berjudul tentang Kesenian kuda lumping. Pada podcast kedua kali ini kita akan sharing atau ngobrol-ngobrol santai. Temanya adalah disunat jin bersama gua Muhammad Gandhi bersama Duai dan narasumber kita pada malam ini siapa namanya Bang? Rizky Datullo dari Bintaro. Oke, namanya Rizky Datullo dari Bintaro. Umurnya berapa Bang? Umurnya 23. 23. Umurnya 23 tahun. Oke, kita coba tanya lebih lanjut nih sama Bang Rizky. Oke, awal mulanya gimana Bang? Kok bisa sampai disunat jin? Dan dari umur berapa tuh bisa disunat jin? Awal mulanya tuh gua pindah ke rumah di Bintaro dari Jakarta itu tahun 2 masih sekolah kelas 3 SD kalau nggak salah. 2000 berapa tuh? Kelas 3 SD gua lupa sih. Oh, lupa. Jadi gua belajar baca gitu kan di ruang tamu. Orang tua gue lagi nyuci di sumur di toilet, nyuci baju. Bapak gue lagi nonton TV. Terus tiba-tiba alat kelamin gue tuh kayak digigit semut. Terus gue tanya ke nyokap gue, "Bu, ini alat kelamin ini kenapa ya kayak digigit semut gitu?" Terus nyokap gue bilang, "Oh, coba lihat dulu itu, takutnya ada semutnya atau gimana kan." Pas gue cek ternyata udah disunatin gitu. Oh, jadi awal mulanya emang ada rasa? Ada rasa. Kayak digigit semut. Terus ketika pas dicek Udah disunat. berubah? Iya. Percis sama orang yang baru disunat? Iya. Oh. Di situ juga nggak ada kayak berkas darahnya gitu, berkas darahnya. Oh. Jadi kayak udah mau sembuh aja gitu, kering-kering mau sembuh gitu. Tapi masih basah? Masih basah. Jadi kayak normal lah, kayak orang baru disunat dari iya, dokter? Gitu. Oh. Awal mula kayak gitu. Tapi setelah disunat itu ada rasa lagi gak? Apa rasa kayak biasanya kan kalau orang wajar ya disunat sama dokter, pertama ada rasa sakit karena mungkin disuntik dulu. Nggak ada sih. Setelah itu ada rasa sakit karena Cuman obatnya udah habis, suntik biusnya udah habis. nggak ada. Jadi Itu cuman kayak ya itu aja, gigit semut aja gitu. jadi ngerasain sekali sakitnya. Berarti dalam keadaan sadar gitu ya Dalam keadaan sadar. Iya. Kan biasanya ada itu fenomenanya seperti bangun tidur tiba-tiba alat kelaminnya itu udah nggak berkuncup. Tapi kalau kasus abang ini kayaknya dalam keadaan sadar itu ya kan. Iya. Itu emang jarang terjadi. Ya kebanyakan seperti itu, melalui mimpi itu bisa tiba-tiba bangun tidur lalu tiba-tiba alat kelaminnya gitu kan kuncupnya udah nggak ada gitu. Tapi kalau dalam kesadaran ini sebenarnya fenomena juga, karena kita juga nggak bisa kita nggak bisa tahu dari mana asal muasalnya gitu ya. Iya. Ya kalau dalam mimpi itu memang kayak digambarkan dan nanti perantaranya disurat oleh siapa. Oh, jadi kayak di dunia nyata lah gitu. Iya, di dunia nyata. Walaupun keadaan mimpi. Iya, atau abang ini kan langsung itu kan dalam keadaan sadar. Iya. Jadi dia cuma ngerasain sakitnya tapi sadar gitu ya. Sadar. Kalau misalnya bangun tidur kan udah alat kelaminnya itu udah nggak berkuncup seperti itu. Oh, jadi biasanya ada 2 kejadian ya. Iya. Jadi kejadian yang pertama yaitu dalam keadaan sadar, kayak abang ini nih dalam keadaan sadar. Yang kedua dalam keadaan di mimpi, di dalam mimpi. Oke. Tapi itu abang kejadiannya jam berapa tuh? Apa pagi, siang atau malam? Itu habis Isya kalau nggak salah dah. Pokoknya habis ajan gitu langsung kejadian. Sakit itu lama gak? Sakitnya sih nggak lama, cuman ya itu aja. Pokoknya dari situ langsung kan dibawa ke kayak spesialis gitulah. Iya. Tanya-tanya nih, oh ini mah disunatin katanya gitu. Awalnya sih nggak tahu disunatin atau apanya gitu kan. Awalnya sih nggak tahu.
terus dia bilang oh ini coba dia kayak ngasih air gitu, dibacain, terus disuruh sama dia diusap-usap setiap pagi atau nggak sore gitu. Alat kelaminnya diusap. Iya, alat kelaminnya kayak gitu. Terus pulih lagi Pulih lagi tuh, pulih pulih lagi. lagi nggak lama digitu nih, pulih lagi sih. Itu langsung berapa lama itu? Berapa lama berlangsungnya puncuknya itu hilang? Semingguan sih. Ini Iya. selama, Lama juga soalnya. selama seminggu itu mengalami kejadian sesuatu yang aneh nggak gitu setelah disunat seperti itu? Enggak sih. Nggak, biasa aja, seperti orang biasa aja gitu iya. ya kan. Kami biasanya gitu kalau orang udah kayak kejadian seperti ini kan mungkin kayak Allah alam gitu ya, dikasih kelebihan apa gimana gitu kan. Tapi ini biasa aja. Biasa aja sih. Jadi kalau ya kalau misalnya kuncup lagi ya mungkin dikatakan kalau dalam ilmiahnya emang itu sebenarnya satu penyakit dan sebuah ilmiah. Dalam disebut kalau kedokteran itu parafimosis. Parafimosis. dalam kedokteran Iya. disebutnya parafimosis. Seperti itu kejadiannya. Tapi kan kalau masyarakat itu udah memandangnya sebuah Mistis lah. Mistis gitu ya. gitu, makanya kan udah kembali. Maka dalam kedokteran seperti itu, makanya bisa balik lagi. Itu kalau misalnya seminggu itu termasuk waktu yang sebentar, biasa ada yang lebih lama lagi. Iya. Itu juga kan lebih lama lagi. Tapi anehnya gini bang, Iya. itu pas diusap-usap gitu kan, pas klubnya itu kayak nggak ada bekas potongan gitu Iya, bang. iya. Itu. Iya. Karena yang disebut itu parafimosis itu jadi kayak ada ketarik, ada dada yang kesumbat, ada yang jadi sebuah pembengkakan, jadi ketarik. Nah yang salah satu dalam kedokteran itu nanti dibalikin lagi bisa dalam kedokteran seperti itu. Dan di dalam penjelasan dalam syarat itu juga nggak ada yang namanya senatin. Iya. Itu nggak ada. Maksudnya kalau udah kuncup itu kan di dalam 4 mazhab itu nggak berpatok seperti itu. Iya. Nah kalau kita seperti tahalul gitu kan, kalau udah botak harus ditempelin dengan pisau. Iya. Nah kalau misalnya disunat itu nggak ada. Kalau ditempel lagi itu nggak ada. Dalam 4 mazhab itu dikatakan lemah pendapatnya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya katakan fakta mitos, kalau buat kita orang kalau kita anggap mitos. Kita anggap mitos. Karena mungkin ini sudah terlalu bermasyarakat, sudah jadi Sudah terlalu lama ya mitos ini ya. Iya, udah mungkin dari zaman ke zaman dianggapnya Iya. sebuah disunatin sebenarnya itu sebuah penyakit. Tapi kan bisa dipulihkan. Bisa dipulihkan. Iya. Makanya jangan terlalu menduga disunatin gitu kan. Nanti kita periksa dulu kayak apa. Benar, dicek dulu ke Iya, dokter. dicek dulu. Karena dulu mungkin ceknya nggak langsung Enggak, ke iya, dokter. gua langsung nggak ke dokter dulu Iya. sih, langsung ke itu. Ke orang pinter lah Pinter, ibaratnya. ya. Jadi langsung diagnosa, Diagnosa. wah ini mah disunat jin. Padahal secara ilmu kedokteran ada Iya, penyakit. penyakit parafimosis namanya seperti itu. Gitu. Tapi mungkin bisa juga ada gangguan dari makhluk Iya. lain. Tapi kalau misalnya dalam hal ini masih dalam keadaan sadar, Hmm, keadaan sadar. anehnya. Memang kalau dalam seperti yang seperti tadi kita bicarakan, kalau dalam malam mimpi itu juga ada campur tangan dari makhluk. Iya. Ya. Tapi tetap kita tekankan lagi itu nggak ada sama sekali ada campur tangan siapapun. Kayak namanya penyakit. Dan itu kan bisa balik lagi. Malam udah termasuk bagus sih antisipasinya, dan caranya itu kan bisa pusat gitu kan timbul lagi, emang itu caranya dibalikin lagi. Balikin lagi. Iya, iya. itu. Jadi itu kalau misalnya berlangsung selama seminggu itu termasuk sebentar itu. Dan itu penanganannya ya paling bagus, Iya. paling bagus. Jadi ini setelah lagi langsung sunat normal lagi kan. Sunat Nah, lagi. iya. dan jangka waktunya lama gak setelah kejadian itu Ah. disunatnya lagi lama atau Lama sih. langsung? Sebenarnya sih dari situ gua udah harus disuruh sunat lagi sih, cuman mungkin gua agak ada trauma sedikit ya. Tiba-tiba kayak gitu gua agak trauma, jadi gua nggak langsung disunat gitu. Jadi selang 2 tahunan lagi Tapi itu lah. nggak langsung disunat, kondisinya emang belum disunat gitu. Belum sunat ya gitu. Jadi traumanya karena sakitnya gitu. Kenapa tuh? Traumanya karena sakitnya. Kalau yang satu digigit semut, ada lagi sakitnya beneran. Ya mungkin Itu ya traumanya seperti itu ya kan. iya.
Jadi lebih ya kita ngambil kesimpulan seperti itu. Jadi benar itu dikatakan itu nggak ada ya sebenarnya itu semua. Kalau kita anggap itu ya, kalau mungkin orang tidak percaya gitu, kita anggap mitos. Ya. Anggap mitos. Jadi Karena dalam keadaan sadar ya. dalam keadaan sadar. Mungkin beberapa kejadian Iya. yang benar-benar disunat jin itu dalam keadaan mimpi. Mimpi dalam keadaan sadar gitu. Minum dulu ya biar nggak terlalu Minum tegang. lagi. Minum ya bang ya. Iya. Banyak gak airnya? Silakan diminum bang. Airnya, Iya. Bang. Iya bang. Apa kata aja di sini? Pas gacang sakit gak? Ah, Buat iya. banyolan itu. Lah iyalah tegang mulu ya. Ya ntar juga ada sesi tawanya. Coba. Dan Iya, langsung kan kalau orang normal pas obatnya habis gacang sakit. Sakit lah pasti. Pas gacang sakit nggak? Pul udah beli kopi tuh. Masih jalan kan? jalan sambil tek aja. Kalau biar itu nggak potong-potong aja. Ya, kalau syuting film begini lah. Iya. Syuting film dunia Itu aja handphone gua aja kesini bud, apa bud? Jadi Iya, kalau ada ntar mau gua banget. Kalau mana? Balik bang. Alam balik ya. Oke lanjut ya. Silakan pak, minum dulu. Iya. Ada mana? Cheers dulu gak nih? Setelah Jangan ini ya, biar nggak santai. terlalu kaku ya. Tadi lupa lagi nanya. Dari berasa di sakit itu yang kayak digigit semut sampai dibawa ke orang pinter tuh berapa hari? sehari 2 hari sih. Oh, Jadi di sono tuh ada saudara gue juga. Jadi pas saudara gue nih deket sama orang pinter aja. oh, rekam oke. Tuh. Tuh pas lagi kayak gitu kencing sakit gak tuh dalam kondisi udah disunat yang tadi bilang udah disunat, dalam kondisi disunat udah disunat itu sakit gak kencing? Kencing sih ya kayak normal aja, kayak disunat gitu sih. Jadi nggak ada rasa. Ya normal disunat aja, disunat biasa. Kalau ngangkat gini Biasanya gitu ya, kalau orang sunat normal kan ini sakit tuh. Iya. Nggak. Kalau ini enggak, apa sakit sama? Sama sakit. Sama, lah. Iya. sakit. Lalu setelah terus tetangga-tetangga di dekat rumah tuh gimana responnya? Responnya langsung heboh kan. Hah? Emang beneran disunat. Kan belum ada dokter gitu kan. Iya. Tiba-tiba disunat. Terus gua kasih tahu aja kan. Baru percaya mungkin tuh masyarakatnya, tetangga-tetangga gitu. Jadi masyarakat situ juga baru ngalamin ada kejadian ngalamin, kayak gitu ya? Iya, baru ngalamin kejadian kayak gitu. Soalnya aneh ya, Wak, ya. Iya. Asing lah maksudnya. Iya. Ibaratnya di lingkungan kita Iya. juga asing masalah disunat jin gitu, hal yang asing banget. tiba-tiba banyak yang datang ke rumah gitu ya, rumah gitu pada ngeliatin gitu kan. Mm-mm. Coba lihat nih kayak Nanya-nanya. gimana silat jin gitu kan. Padahal udah balik lagi ya, udah normal nih. pada begitu kan, coba lihat kayak gimana sih kata gitu kan, karena penasaran gitu. Iya, kayak Ah. gitu sih. Tapi ya normal kayak sunat biasa aja Iya. sih. Cuman ya bedanya itu bang, kayak nggak ada bekas jahitan gitu bang. Iya, iya. Kayak udah sembuh total aja, tinggal kayak kering-keringnya doang gitu. Tapi luka juga nggak ada ya, lukanya Luka gitu. sih nggak ada. Aneh banget ya. Ya. Karena kalau sesuatu yang udah kayak kepotong itu harus ada bekas dan ininya ya Pasti ya, bisa ada Ada kayak bekasnya bisa gitu. darah, Iya. kulit atau daging merah-merahan. Nah setelah sembuh itu gimana Ki? Kalau sunat, kan sunat normal nih. Tuh ada yang bilang tadi trauma gitu ya kan, sakitnya Ah. gitu ya kan. Iya. Terus gitu. Kayak habis sunat gitu, setelah habis sunat jin sama bedanya sama sunat biasa gimana? Sunat biasa sih beda banget ya. Hmm. Terus sunat jinnya mungkin dari bentuk
bentukannya juga bagusan di kayak sunat jin gitu bang. Buset. Berarti orang-orang sini kalau minta sunat nggak sunat sama jin aja deh. Gitu ya. biar bagus. Enggak berasa sakit dikit doang. Dari itunya bener bagusan dari Iya. itunya. Ukirannya. Beda dari sunat dokter gitu sih. Bentuk. Bentukannya ya Kalau rasa mah sama aja Iya. sama-sama aja. Sakit lah. Nah, Paling cuma harus sunat jin nggak ada ah, sakit bius abis. iya. Sama sakit disuntiknya juga. Itu biasanya tuh kalau kayak gitu kayak ada tetangga kan lu dapat informasi di situ, wah Iki udah disunat nih. Ada yang datang gak tiba-tiba ke rumah ngasih amplop gitu kayak orang hajatan Iya. deh. Ada sih. Ada. Semuanya apa cuma sebagian doang? Enggak semua sih. Ah. Ada Cuma beberapa lah. doang. Ah. Bener-bener datang bawa amplop gitu. Belum datang bawa amplop. Kayak udah ngira gue udah sunat aja gitu. Terus akhirnya abang nyampein apa tuh ke mereka? Oh belum disunat. Apa nggak tetap amplop diambil? Ya amplopnya diambil. Wes amplop itu diambil. Lumayan ya. Hidup Ya duit gua, ya. ya gue cerita apa adanya Nah, bener sih. ke tetangga. Gitu sih. Pas minta dilihat nih, lah masih sama utuh. Nih kan dari tanggapan masyarakat. Kan waktu itu kelas berapa? Kelas 3. Nah, terus tau nggak teman-teman sekelasnya gitu? Teman-teman sekelasnya juga masih belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu dia. Terus lama-lama Ya gue cerita. cerita. Pas sudah sembuh gue baru cerita Ah. di kelas itu. Kan tanya kenapa nggak masuk udah lama. Ya. Terus gue bilang aja itu kemarin sempat disunat gitu. Ah. Tapi sunat gitu sih gue Oh. bilang gitu. Heboh dong berarti temen satu Ya, sekolahan. ya namanya anak kecil kan mungkin belum tahu Oh apa-apa iya, ya. paling Iya. buat bahan tawa Iya, doang ya, lucu tawa doang ya. doang. Terus dari guru? Guru gua nggak tahu kalau guru Ah. guru nggak tahu. Tapi apa kita bahas mistisnya nih? Sebelum disunat jin itu apa ada yang ngerasain hal mistis dulu gitu atau pernah dimimpiin ketemu makhluk sosok atau Iya. pernah ditampakin? Kasih pertanda lah gitu. Iya kasih petanda. Awal pindah gua ke rumah itu sih belakang mah sawah ya, Iya. sawah. Itu banyak pohon juga. Iya. Pas malam-malam gua sama ibu gua kan, bapak gua lagi kerja. Itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya, gua masih belum tidur lah. Hmm. Itu ada kayak sosok gitu bang, Iya. dari belakang sawah gitu kan. Iya. Nyamperin ke gua. Itu dia nembus tembok gitu kan. Iya. Cewek, Wis. perempuan Ah. datengin ke gua, dia ngatain ke gua kan. Senyum-senyum kata, "Ma gua mah nih udah genggam tangan gua aja nih." Takut diapain mungkin ya, Iya. guanya takut Oh, diapain. diculik apa ya? Iya, mungkinnya gitu. Heeh. Takut diapain. Perempuan katanya sih siluman ular bang. Gitu. Mungkin karena deket kali ya biasanya Mm-mm. siluman kayak gitu. Emang dulu apa maksudnya tanah-tanah kosong sih di situ masih banyak. Masih banyak. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih, mistis-mistis kayak gitu sih masih banyak juga. Iya. Habis dari dia nyamperin gua, senyum dong, mungkin nyapa ya bang, Iya. nyapa Perkenalan. perkenalan. Kalau dia tuh ada di situ, Nah. gitu kan. Udah nyapa doang langsung dia pergi sih bang, gitu. Itu selang berapa hari? Lama sih, pokoknya baru pindah. pindah gua. 2 tahun 2000-an. Iya. Jadi yang ngeliat bukan Kiki doang, berarti Heeh. ibu juga ngeliat gitu. Ibu juga ngeliat. Ngeliat makhluk itu, ngeliat sosok cewek itu. Ngeliat makhluk itu. Perwujudan seperti apa? Cewek, cantik. Cewek cantik gitu kan. Kepalanya sih gua nggak terlalu ngeliat sih. Soalnya gua ngeliatnya posisi ke badannya doang Oh. gitu. Tapi dalam keadaan ruangan itu terang apa gelap? Terang gitu. Terang. Jadi jelas benar kelihatan gitu ya. Jelas. Jadi emang sebenarnya rumah yang ditinggalin itu kental sama mistisnya ya. Iya. Masih banyak lah hal-hal yang kayak gitu. Jadi bisa juga itu gangguan juga dari Gangguan makhluk juga, situ. iya. Gak heran sih kalau misalnya gua kejadian kayak gitu sih. Iya. Tapi nih setelah disunat apa pernah ditampakin dengan makhluk yang sama? Kalau habis setelah disunat sih
normal aja sih hidup gua. normal. Jadi kayak nggak ada Dia kayak orang biasa lah. iya. Iya. Jadi kayak nggak ada tamparan apa makhluk halus lagi gitu. Normal lagi sih. Ada pengalaman lagi setelah ini. Akhirnya kan di luar kegiatan gitu ada pengalaman lagi nggak Sarah? Pengalaman sih sebenarnya banyak bang di Iya. situ ya. Nggak cuman ya siluman ular doang ya. Iya. Gue juga pernah sempet diketawain kuntilanak gitu bang. Di situ di rumah. Di depan rumah. Depan rumah. Depan rumah. Kalau tadi kan dari belakang ya. Iya. Kalau ini dari depan rumah. Jadi depan itu kayak ada pohon rambutan. Yang gue kan abis pulang nih dari rumah tetangga main. Iya. Malam sekitaran jam 10 gue pulang. Terus tiba-tiba pertama sih awal suara burung hantu ya. Iya. Burung hantu Masih 3 tanda ya? kali, ya mungkin itu tanda ya. Burung hantu 3 kali baru suara itu. Suaranya sih kecil. Kayak gitu. Emang banyak sih hal-hal mistis Iya. di rumah kayak gitu. Padahal selain itu ada lagi yang lebih ini lagi, yang lebih apa? Yang lebih di luar nalar kita gitu, di luar yang nggak disangka-sangka, selain disunatin, selain ada penampangan seorang wanita gitu, selain ketahuan gitu. Mungkin itu dulu sih. Itu ya? Iya. Itu berapa menit? Setengah jam baru. Pas itu mah. Pas itu setengah jam itu ya. Setengah jam ya deh. Tapi tadi kan dikat-kat. Iya. Kesimpulan aja udah. Setengah jam. Langsung ke situnya. Ada pesan-pesannya kayak. Jadi pesan-pesan itu baik. Jangan terlalu menyimpulkan. Ya, lo yang nyampein. Lo nggak nanya tadi doa-doa apa yang dipelajarin sampai bisa disunat jin? Nggak ada dia. Nggak ada gua. Itu Wai tadi aja kesimpulannya Wai, pesan-pesannya buat para pemirsa semua. Jangan terlalu menganggap bahwa hal-hal Hal-hal yang kayak Yang- gitu sih. selalu disangkut-pautkan dengan mistis. Padahal di balik itu ada sebab penyakit juga. Oke, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, Ya. ngobrol-ngobrolnya. Bang Rizky telah mau hadir bergabung bersama di channel kita Diskusi Alam. Ada Bang Duai juga. Oke, dapat saya simpulkan quotes pada malam hari ini, pesan-pesannya itu untuk para pemirsa semua bahwa jangan selalu berpendapat atau beranggapan bahwa segala sesuatu itu terkait dengan hal-hal mistis. Padahal di balik itu semua, jika kita pelajari bahwa ada sebuah penyakit juga di balik itu semua. Jadi ketika kita ngerasain kejadian seperti ini, jangan langsung berpendapatan wah ini Iya. mah kerjaan jin, Hmm. wah ini mah kerjaan makhluk halus. Tuh, coba di cross check lagi, Iya. balik kita coba tanya Iya. ke dokter. Ada Segala- gak penyakit tersebut? Iya. Ya, Bang Dua. Iya. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Betul. Iya. Karena kalau dikatakan fitos sama mitos ya kita secara pribadi kita anggap mitos. Karena dalam ilmiah itu juga sudah terpelajari. Dan sudah ada. Iya, sudah ada gitu. Jangan sedikit-sedikit apa tadi mistis sedikit mistis. Jin gitu ya. disalahin sedikit, Iya. setan disalahin. Iya. Kata jin Iya. sama setan, sial. Oke, kita akhiri aja podcast pada malam hari ini. Mudah-mudahan cerita ini atau sharing ini bisa bermanfaat bagi saya dan khususnya untuk kita semua dan para penonton yang selalu setia nonton di channel Diskusi Alam. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bang Rizky, terima kasih Bang Duai. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Salam. apain Wai? Subscribe, like and comment and share. Dan channelnya di jeglugin aja. Oke, sekian.